Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini kita akan bertemakan tentang sesuatu hal yang akan terjadi di akhir tahun 2022. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Taurus, kita fokus ke kartu ini ya. Kamu bayangkan, kamu rasakan energi kamu, apa yang akan terjadi di akhir tahun 2022 ini. Oke. Suatu hal yang akan terjadi di tahun 2022 di akhir tahun ya. Apa itu? Oke. Wow. Kita akan lihat di sini. Satu lagi kartunya. Oke. Ada healing family issues. ISIS. Oke. Taurus, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Sesuatu yang akan terjadi di akhir tahun 2022 ini. Di sini ada healing family. Ya, sepertinya kamu lagi masa penyembuhan ya. Dan itu kamu merasakan keluarga adalah suatu tempat di mana kamu merasakan kenyamanan. Oke. Kamu merasakan kehadiran keluarga itu saat kamu ada dalam masalah. Masalah apakah itu tentang masalah percintaannya kamu, apakah itu masalah tentang finansialnya kamu ya. Nah, akhirnya kamu saat ini lagi pengen penyembuhan diri kamu. Oke? Nah, itu yang kita lihat ya. Semoga apapun di sini keinginannya kamu untuk menyembuhkan segalanya itu bisa akan terwujud. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, religious factor. Sepertinya kamu saat ini lagi mencari suatu ketenangan jiwa gitu ya. Dimana itu kamu dapatkan saat kamu mendekatkan diri kepada sisi spiritual kamu. Perjalanan religi kamu di sini. Itu yang bisa membuat hidup kamu itu penuh dengan kebahagiaan, ya. Seperti ada sesuatu yang mengupgrade energi kamu untuk kembali menjadi seseorang yang mungkin bersemangat kembali. Atau memang di sini ada apa ya? Ada masalah yang kamu hadapi dulunya di masa lalu ataupun di hari-hari sebelumnya yang mungkin itu masalah tentang seseorang yang dekat dengan kamu, yang mungkin di awal dulu kamu merasa bahwa, wah, kayaknya kita dulu bahagia sekali gitu loh. Dan ternyata ya namanya energi manusia ya bisa berbolak-balik ya, bisa berubah-ubah setiap saat. Jadi kadangkala begitulah kita harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol apa yang terjadi gitu ya. Ya, mengantisipasi apa yang terjadi dalam hidup kita supaya jangan uh, terjadi hal-hal yang mungkin tanpa kita inginkan gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, disinilah kamu saatnya kamu pengen mencari ketenangan jiwa kamu, ketenangan batin kamu, di mana mungkin ada masalah di masa lalu, yaitu yang membuat kamu merasa harus bisa bangkit kembali saat ini. Ya, kalau aku lihat sih dari segi percintaan ya, di mana di sini saat kamu pengen healing, saat kamu pengen fokus ke diri kamu sendiri, di situ kamu merasakan ada kehadiran seseorang. Bisa saja akan hadir nih seseorang ke dalam hidup kamu saat kamu merasa, ya aku pengen healing, aku pengen move on, aku pengen menyembuhkan diri aku pengen semua ketenangan itu ada dalam diri aku.
dan saat itulah ya seseorang itu datang untuk menyembuhkan kamu, ya, seperti itu. Dan kayaknya di sini akan ada suatu perayaan ya buat kamu, di akhir tahun ini ya bisa saja mulai dari sekarang itu sudah kelihatan, begitu. Nah, kamu tahu nih, di sini akan ada nih, ya mungkin kamu sudah merasakan ya, bahwa ya ternyata ini ya hikmah dari semua yang terjadi. Ternyata ini hikmahnya aku mungkin ditinggalkan oleh dia, atau ini hikmahnya bahwa dia sudah berkhianat gitu ya. Karena memberikan peluang bagi kamu untuk bertemu dengan seseorang yang bisa membuat kamu bahagia, ya. Seperti itu. Nah, itu yang terlihat di sini. Dan akhirnya, nah di sini ada kata wedding. Saat kamu sudah merasakan hal yang begitu kebahagiaan yang dari seseorang, ada energi seseorang yang masuk ke dalam hidup kamu, dan disitulah kamu baru merasakan, wah ternyata ini hidupnya, gitu ya. Ini hidup aku. Ini seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan aku. Dialah yang orang bisa menyembuhkan diri aku. Dan akhirnya ya dia sendiri yang ingin berkomitmen sama kamu. Begitu ya, Taurus. Jadi segala sesuatu yang mungkin selama ini kamu harapkan, kamu impikan, bisa saja di akhir tahun ini itu akan final ya. Finalnya akan terjawab, di mana bahwa dia akan bisa melamar kamu, dia akan berkomitmen sama kamu ya. Seperti itu. Nah, di sini kebalik rupanya kartunya. Karena sudah malam, jadi ngantuk ya. Di sini kamu sepertinya optimis ya. Di sini ada wedding nih. Di situasi info marriage ya. Kamu akan marriage di sini. Bisa saja itu dikarenakan ada rasa optimis kamu. Kamu optimis tentang hidup kamu, tentang hidup kamu yang penuh dengan cinta, dengan kebahagiaan. Kamu selalu berpositif thinking di sini agar bisa membawa suatu keromantisan ke dalam diri kamu sendiri. Jadi itulah optimis yang kamu di sini itu terjawab gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu sebelumnya, sebenarnya itu adalah suatu proses awal di mana kamu mendapatkan suatu peluang ataupun kesempatan bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa dijadikan pasangan hidup kamu nantinya. Dan itu akan terjawab di sini. Oke, buat Taurus. Itu yang terlihat di sini ya. Nah, bagi Taurus yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi Taurus yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Taurus, kita akan satu kartunya, kita akan lihat lagi dengan kata tarot ya. Nah, fokus ke kartu ini, kita akan lihat di sini. Kehidupan kamu seperti apa yang akan terlihat selama akhir tahun 2022 ini? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi di sini? Oke. Nah, di sini ada Eight of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada di Hierophant. Ada Taurus. Taurus sama Taurus ya? Bisa. Oke. Masih elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Oke, kayaknya saat ini kamu lagi memang banyak pemikiran ya. Lagi apa ya? Pemikiran kamu itu saat ini memang benar-benar terporsir gitu loh. Kenapa? Di sini banyak sekali elemen udara ya. Itu bisa dikatakan segala sesuatu itu kamu pikirkan saat ini. Bisa saja ya mungkin kamu merasa nih di masa lalu kamu memiliki suatu hubungan yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya akan hancur gitu ya. Dan saat ini saat kau menjalin hubungan kembali gitu ya. Nah, itu kamu punya ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Karena apa? Ya, karena
Kamu harus berjuang lagi di sini. Berjuang demi kehidupan kamu, ya. Oke. Di sini sebenarnya akan ada perubahan ya, perubahan kebaikan. Ada Eight of Cup di sini. Itu akan ada perubahan kebaikan dari diri kamu. Di mana dulu kamu memiliki suatu kondisi hubungan ya dengan seseorang yang mungkin orang itu tidak pernah setia sama kamu, atau dia tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya atau rasa perhatiannya, sehingga kamu merasa bahwa ya kalau seperti ini yang aku jalani, hubungan yang aku jalani, otomatis aku stuck di sini. Tidak akan ada perubahan. Dan aku tidak akan merasakan kebahagiaan lagi nantinya. Disitulah kamu mulai berpikir untuk bisa melepaskan dan menarik diri dari dia. Itu juga kamu rasakan di mana kamu pengen merubah semuanya. Hidup kamu saat ini ya. Nah, ini ada kesempatan. Mumpung tahunnya belum habis ya. Jadi kamu bisa merubah semuanya. Supaya nanti, wah, kalau tahun ini sudah habis, itu beranjak ke tahun 2023. Nah, kamu mau ngapain lagi gitu loh. Kayak walaupun memang sudah terlambat, tapi ya tidak apa ya, nggak apa-apa gitu loh. Lebih baik ya daripada terlambat, lebih baik kita melakukan ya, seperti itu. Daripada kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi sebaiknya lakukanlah apa yang kau bisa lakukan hari ini. Jangan tunggu hari esok. Ya, seperti itu. Karena di sini akan ada perubahan jika kamu pengen berusaha. Tapi di sini terlihat kok ada usaha dari kamu, ada perjuangan yang kamu, ya. Di sini ada Knight of Pentacles, ada uh, Eight of Swords ya, di mana di sini kamu berjuang untuk kehidupan kamu sendiri, di mana kamu berjuang untuk memperbaiki semuanya, ya. Walaupun pemikiran kamu itu kayaknya, wah kayaknya aku nggak sanggup melakukannya. Bayangkan, batu sebesar ini yang mungkin beratnya berapa kilogram gitu ya. Dan apakah aku bisa sanggup mendorongnya? Nah, walaupun di sini akan ada bantuan ya. Di sini juga ada. Di sini kamu memakai suatu alat ya yang menjadi penolong kamu. Nah, kalau di sini ada seseorang yang akan menolong kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Seseorang itu akan bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Atau bisa kita katakan, seseorang yang datang di sini yang bisa membuat kamu bersemangat atau membuat kamu perubahan-perubahan kamu itu ya dari dia yang merasakan bahwa ya aku harus bisa membantu kamu untuk bisa merubah hidup kamu. Secara aku punya rasa cinta sama kamu, gitu ya. Seperti itu. Itu yang dirasakan kamu. Oke. Taurus, apalagi di sini akan terlihat? Di sini ada Queen of Swords juga. Eh, kalau aku lihat sih sebagian dari kamu itu berjuang untuk keluarga ya. Ada perjuangan kamu untuk keluarga ya mungkin di tahun ini ataupun di akhir tahun 2022 ini itu terlihat jelas bahwa perjuangan kamu itu tidak akan sia-sia ya gitu ya. Perjuangan kamu itu tidak akan sia-sia. Akan ada hasilnya. Ya, di sini kalau kamu punya tujuan untuk membahagiakan keluarga, kamu mempunyai tujuan untuk anak gitu ya, ini ada kebahagiaan. Kamu sulit bisa lepaskan sesuatu. Ya, itu semua demi keluarga kamu. Ya, ada sebagian dari kamu merasakan seperti itu. Dan di sini kamu akan merasa mendapatkan suatu ketenangan jiwa akhirnya ya. Bisa saja di awal kamu pengen merasakan bahwa aku itu ya pengen merasakan sesuatu yang benar-benar ya masalah semua itu hilang gitu loh. Jadi aku tidak ingin lagi masalah yang dulu-dulu itu kembali lagi. Dan bagaimana caranya aku harus bisa menyelesaikan semuanya. Dan disinilah kamu merenungi, ada rasa ingin merenungi, kadang kala kamu juga introspeksi diri, apa sih yang salah dari diri aku gitu ya. Sehingga aku selalu mendapatkan masalah, yang mungkin inilah, yang mungkin itulah ya, seperti itu. Jadi ada rasa di mana kamu butuh orang lain juga untuk bisa membantu kamu, untuk bisa membuat hidup kamu itu bisa berubah. Karena ya selain doa kita, selain usaha kita juga butuh bantuan seseorang gitu loh. Secara ya bisa saja seseorang itu yang kamu butuhkan adalah orang yang menjadi pasangan hidup kamu. Karena dilihat di sini sih ada wedding ya, di mana kamu akan bertemu dengan pasangan hidup kamu, ya mungkin bisa saja dia adalah seseorang rekan kerja kamu ya,
yang dimana dia selalu berada di dekat kamu, dia selalu bantu kamu, yang support kamu, saat kamu terpuruk sekalipun dia selalu bantu kamu. Bisa saja dia adalah belahan jiwa kamu atau seseorang yang akan menikah sama kamu ya. Seperti itu buat Taurus. Oke. Jadi mudah-mudahan di tahun 2022 ini, di akhir tahun ini, apa yang kamu impikan, apa yang kamu bayangkan ya, semoga bisa akan terwujud ya. Seperti itu. Jadi ada masanya kita itu memang ya punya masalah, ada masanya kita itu bahagia. Namanya hidup pasti ada hal-hal yang begitu ya membuat kita sedih, membuat kita senang ya, bermacam-macam masalahnya yang kita dapati nantinya. Tergantung kita bagaimana cara menyikapi masalah itu ya. Seperti itu. Nah, kita di sini ada kartu motivasi buat kamu. Di sini ada nanti juga bahagia lagi gitu ya. Kita lihat di sini apa yang tersirat dari kata-kata yang ada di dalam kartu ini buat kamu ya. Kita ambil dulu. Oke. Oke. Nah, kita ambil 3 aja ya. Oh. Kita ambil 3. Wah. Ini untuk yang beragama Islam, ya mungkin bisa menjadi, apa ya, pencerahan juga buat kamu, di mana bahwa ya mungkin kamu ada lalai, mungkin kamu ada lupa gitu ya, atau mungkin kamu ada pengen sesuatu yang harus kamu dapatkan. Coba, mungkin semua usaha sudah kamu lakukan, berdoa juga, tapi coba kamu lakukan, yuk tahajud 2 rakaat aja dulu sama witir gitu ya. Nah, semoga di situ kamu bisa membiasakan diri kamu untuk apa ya, bercengkrama sama Tuhan gitu ya, di mana kamu akan merasakan kehadiran Tuhan di sini. Jadi apapun yang kau minta, ya insya Allah semua akan terwujud ya. Itu sebagian dari kamu yang mungkin yang beragama Islam ya. Bagi kamu yang mungkin beragama lain bisa lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu tenang. Jiwa kamu ataupun apapun itu. Ya, kita semua sama ya. Oke. Dan selanjutnya di sini apalagi? Nanti beres sholat, coba jujur sama Tuhan tentang perasaan kamu hari ini. Ceritain aja. Kalau perlu nangis, nangis saja. Nggak masalah, Tuhan Maha Baik, percayalah. Memang ya, tempat curhat eee, yang paling aman gitu ya, itu adalah Tuhan. Siapapun Tuhan kamu di sini. Jadi ya, ada pun masalah kamu ceritakan sama Tuhan. Ya kalau bisa nangis gitu loh. Karena ya mungkin ada sebagian teman yang jujur, yang baik gitu ya, tapi ada sebagian teman mungkin yang tidak, bukan kita katakan tidak baik ya, mungkin ada seseorang yang kadang-kadang dia suka iri sama kita, atau namanya pro dan kontra itu pasti ada ya, seperti itu. Jadi ya sebaiknya saat kamu punya masalah ya, dekatilah Tuhan kamu ya. Aku yakin Allah Maha Penolong. Jadi tolong sama jagain aku terus ya, gitu ya. Kamu akan selalu dijagain sama Tuhan kok. Selalu, akan selalu di sini ya. Selagi kita masih mengingat Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi apapun semua kita serahkan sama Tuhan. Pertemuan kita pun dengan seseorang itu juga Tuhan yang memberikan ya. Oke. Sering-sering bilang nggak apa-apa sama diri kamu sendiri, lama-kelamaan kamu bakalan nggak apa-apa, beneran percaya deh. Nah, gitu ya. Kalau seandainya ada masalah dalam hidup kamu, nah misalnya kamu kehilangan sesuatu benda nih, kesayangan gitu. Wah, nggak apa-apa, ya namanya hilang ya udahlah gitu ya. Nah, misalnya, kamu dikecewakan nih, wah dia itu ngecewakan kamu, ya nggak papalah gitu ya, aku toh nggak masalah gitu ya, seperti itu. Ya biasakan aja lah ngomong nggak apa-apa gitu ya, tentang sesuatu di mana itu akan ada hikmahnya, akan ada kebaikan di sana. Ya semoga misalnya masalah besar pun nantinya, seandainya gini, wah dia dia berkhianat nih sama kamu, ya nggak papalah dia berkhianat, toh artinya Tuhan Maha Baik sama aku. Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan yang terbaik buat aku. Nah, gitu ya, seperti itu. Oke.
Lanjut, buat kita yang punya Tuhan sih enak, kalau harapan kita belum terkabul tinggal bilang belum takdirnya. Coba kalau nggak punya Tuhan, pasti stres sendiri kan, pasti nyalahin diri sendiri kan, iya. Nah itu, kita ini milik Tuhan ya, milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu Tuhan yang punya. Jadi apapun yang kita mau ya minta sama Tuhan, apapun itu. Oke, buat Gemini, maaf buat Taurus gitu ya. Oke, Taurus, nah itu dulu yang bisa kita sampaikan buat Taurus. Semoga ini bisa bermanfaat buat Taurus, semoga depannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah.